Pernahkah kamu kehilangan sesuatu yang begitu berarti dalam hidupmu? Mungkin itu seorang sahabat yang tiba-tiba menjauh, pasangan yang memilih pergi, orang tua yang dipanggil lebih cepat, atau bahkan sekadar benda yang selama ini kamu jaga seolah tak boleh rusak sedikit pun. Saat itu terjadi, dada terasa sesak, seakan dunia berhenti berputar. Dan dalam hati muncul bisikan, kenapa harus aku yang kehilangan? Manusia punya naluri untuk menggenggam erat apa yang membuatnya nyaman. Kita percaya bahwa selama sesuatu ada di genggaman kita, hidup akan baik-baik saja. Kita terikat pada orang-orang yang kita cintai, pada pekerjaan yang kita banggakan, bahkan pada rencana-rencana masa depan yang kita pikir pasti terjadi. Namun, ada kenyataan pahit yang sering kita abaikan. Tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki sepenuhnya. Hari bisa berubah, orang bisa pergi, waktu bisa menghapus apa yang kita pikir abadi. Bayangkan seorang ayah yang seumur hidup bekerja keras demi keluarganya. Tiba-tiba perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, dan semua yang dia bangun runtuh begitu saja. Atau seorang anak muda yang sudah menaruh seluruh hatinya pada satu hubungan, lalu suatu hari harus melihat pasangannya memilih orang lain. Luka itu nyata. Pedihnya bukan main, dan kita semua pernah merasakannya. Disinilah ajaran Stoik memberikan cahaya. Para filsuf Stoik percaya, kehilangan bukanlah bencana. Mengapa? Karena apa yang hilang dari kita sesungguhnya tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Kedengarannya keras, bahkan dingin. Tapi coba renungkan, apakah kita benar-benar memiliki orang-orang yang kita sayangi? Tidak, mereka adalah jiwa-jiwa bebas yang sewaktu-waktu bisa pergi. Apakah kita benar-benar memiliki harta benda? Tidak, harta bisa hilang karena musibah, pencurian, atau sekadar rusak dimakan waktu. Bahkan tubuh kita sendiri bukan sepenuhnya milik kita. Karena suatu hari akan kembali ke tanah. Yang sejatinya bisa kita miliki hanyalah satu hal. Cara kita memilih untuk merespons kehidupan. Ketenangan jiwa, kendali atas emosi, dan keberanian untuk menerima kenyataan. Itulah harta yang tak pernah bisa direbut siapapun. Seorang anak muda berdiri di bawah hujan deras di jalan kota, menatap ke atas dengan mata penuh kehilangan. Tapi ada cahaya lampu jalan yang memberi harapan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "Jangan katakan aku kehilangan sesuatu. Katakan saja, ia telah dikembalikan." Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Ia mengingatkan bahwa segala yang datang ke hidup kita hanyalah titipan. Orang-orang yang kita cintai, harta yang kita kumpulkan, bahkan napas yang kita tarik, semuanya pinjaman yang suatu saat harus kembali. Bayangkan hidup dengan kesadaran ini. Kita tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena sejak awal kita sadar, kita tak pernah benar-benar memiliki. Kita hanya menjaga. Sebentar saja. Untuk anak muda, pesan ini bisa jadi peringatan. Jangan gantungkan seluruh hidupmu pada satu hubungan, satu benda, atau satu impian yang rapuh. Untuk orang tua, pesan ini bisa jadi penghiburan. Anak-anakmu bukanlah milikmu. Mereka hanya dititipkan padamu untuk sementara. Dan untuk pekerja kantoran, ini bisa jadi kekuatan. Pekerjaanmu bukan identitasmu, hanya peran yang bisa berganti kapan saja. Dengan cara ini, kehilangan bukan lagi akhir, tapi sebuah guru. Ia melatih kita untuk lebih menghargai apa yang ada. Tanpa mengikatnya terlalu kuat, ia mengajarkan kita untuk mencintai dengan tulus, tanpa takut jika suatu hari harus melepas. Dan disinilah twistnya, kehilangan sebenarnya bukan menghancurkanmu, tapi membebaskanmu. Ketika sesuatu pergi, ia sedang membuka ruang kosong dalam dirimu. Ruang itu bisa terasa menyakitkan pada awalnya, tapi sesungguhnya ia adalah undangan. Undangan untuk menemukan dirimu sendiri, untuk tumbuh, untuk mengisi dengan hal-hal baru yang lebih sesuai dengan jalan hidupmu. Jadi, saat kamu merasa kehilangan, jangan bertanya, "Kenapa harus aku?" Tanyakanlah, apa yang sedang diajarkan kehidupan padaku hari ini? Karena sesungguhnya, yang benar-benar milikmu tidak akan pernah bisa hilang. Ia akan selalu tinggal di dalam dirimu, dalam pikiranmu, pilihanmu, dan ketenangan hatimu.